Shalom Bapak Ibu. Selamat datang Pak Yoram, Bu Yoram. Siapa yang sudah kangen sama Pak Yoram dan Bu Yoram? Oh, semua udah kangen Pak. Ya, puji Tuhan hari ini kita bisa bergabung ya. Pak Yoram, Bu Yoram bisa bergabung, bisa menikmati ibadah ya. Selama ini kita kangen sama Pak Yoram, kita sulit untuk ketemu mereka tidak bisa kesini. Tapi puji nama Tuhan, ini waktu Tuhan untuk boleh menikmati ibadah bersama-sama. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya kebenaran firman Tuhan yang 1 tahun ini. Penatua memberi topik tahun ini tentang rumah kasih ya. Ya, rumah kasih. Saya pernah sampaikan minggu kemarin saya sudah sampaikan ya, bagaimana penatua memiliki hati Tuhan supaya gereja Tuhan 1 tahun ini boleh membicarakan terus tentang rumah kasih ya. Minggu kemarin saudara kita belajar tentang bagaimana mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Love God and love others ya. Kita belajar kemarin bagaimana ketika kita cinta Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap akal budi. Kalau saya bisa sederhanakan kemarin, kalau engkau mengasihi Tuhan habis-habisan, gila-gilaan, mati-matian, betul enggak saudara? Itu bukan berarti Tuhan diuntungkan ya. Kemarin saya sampaikan ada banyak orang berkata, ngapain terlalu ekstrim? Ngapain cinta Tuhan sampai habis-habisan, gila-gilaan, mati-matian? Saudara, kita kemarin belajar, saudaraku, kalau kita tidak mengasihi Tuhan habis-habisan, gila-gilaan, mati-matian, ingat hidup kita pasti akan ditindas oleh dunia. Karena dunia ini penuh kebencian, dunia penuh iri hati, dunia ini penuh perselisihan, betul nggak? Dunia tidak ada kasih. Jadi kalau kita tidak habis-habisan, gila-gilaan, mati-matian, jangan berharap kau menang dalam dunia. Kau akan ikut mengalami kebencian, kau akan ikut mengalami perselisihan, kau akan mengalami keangkuhan, kesombongan. Betul nggak saudara? Kita nggak bisa saudara hidup di dunia ini tanpa kasih Tuhan. Betul? Amin. Hanya kasih Tuhan yang bisa mengalahkan dunia. Ya. Dan saudara, yang kedua saudaraku, kau tidak akan bisa mengasihi saudara-saudarimu kalau engkau tidak mengasihi Tuhan, betul nggak? Kalau engkau nggak tinggal di dalam kasihnya, kenapa? Karena kita memang orang yang sering terluka, betul? Saudara dan saya cepat tersinggung, yes. Karena kita manusia, betul? Selama kau hidup dengan manusia, kau pasti terluka. Saya udah bilang, oh Mbak Yus gini dewasa gini-gini, kok kalau ketemu saya pasti terluka, betul? Kita adalah orang manusia yang gampang terluka. Ketika ada orang ngomongin kita sakit hati, kita tersinggung, betul nggak? Kita marah, kita benci. Itu bukti saudaraku kita nggak bisa mengasihi saudaramu kalau dengan kekuatanmu, betul? Setuju dengan saya? Gak ada yang lain kecuali kau tinggal di dalam kasihnya. Hanya orang-orang yang mengalami pewahyuan, yang merasakan seberapa besar kasih Bapa, yang terus mencintai Tuhan gila-gilaan, mati-matian, dia yang sanggup. Betul? Kenapa? Karena orang yang seperti itu pasti taat sama firman. Betul? Betul ya? Kemarin ini banyak yang nggak datang, jadi saya ulang sedikit ya. Ya. Karena apa saudaraku? Bicara tentang kasih harus dimulai dengan kebenaran. Bicara tentang kebenaran, bicara tentang ketaatan. Kalau engkau mengalami kasih Bapa saudaraku, kau akan pasti taat. Dan ketika kau dilukai orang, kau akan berkata ampuni. Kau akan ampuni, betul nggak? Bukan karena kekuatan, tapi karena kasih Bapa yang mengalir. Kau gampang ampuni, kau gampang lupakan, kau gampang berkati. Ya, ampuni aja nggak cukup. Kalau kau mengampuni tapi kau masih melupa, nggak bisa ngelupain. Kau belum mengampuni sejatinya. Karena Tuhan bilang, aku tidak pernah mengingat-ingat lagi dosa. Jadi, saudara kalau mengampuni itu, bicara mengampuni itu bicara harus bisa lupain.
Bukan hanya bisa lupain, sampai engkau bisa Kemarin saya sampaikan kan, bagaimana ketika kita bisa mengampuni musuh kita dan berdoa bagi musuh kita, kita sebenarnya anak-anak Bapa kita di. Jadi saudara, status identitasmu menjadi anak itu bukan hanya sekedar kau diselamatkan, darah Yesus tebus hidupmu, tapi ketika engkau sanggup mengampuni musuhmu, itu yang disebut. Makanya dia berkata, kalau engkau mengampuni musuhmu, kau mau mengampuni musuhmu dan berdoa bagi musuhmu, orang-orang yang menganiaya kamu, yang menyakitimu, yang menjolimi kamu, yang membuat kamu merasa tidak adil ini dan segala, kau mau mengampuni, bahkan kau mau berdoa. Tadi Oni udah ngomong segala macam ya, begitu. Ingat, engkau adalah anak-anak Bapa di, dan engkau menerbitkan matahari. Dahsyat kan saudara? Kemarin saya kasih ilustrasi panjang lebar saudara ya. Bagaimana orang-orang yang mau mengampuni dan melupakan memberkati itu sejatinya dia sedang menerbitkan matahari kepada musuhnya. Bahkan yang kedua, mendatangkan hujan. Kau akan mendatangkan berkat. Ya, saudara, sekali lagi kita nggak bisa mengasihi saudara-saudari kita tanpa kita tinggal di dalam kasih Tuhan. Amin, amin ya. Kadang ada orang bicara begini, saudaraku. Nanti saya juga sampaikan ulang. Ada berbicara, aduh Tuhan, aku pengen masuk di dalam kemuliaan. Saudara, kemuliaan itu bukan ketika kau lihat ada awan, ketika engkau berdoa kemudian engkau tumbang, ketika engkau misalnya melihat ada pekerjaan Tuhan ajaib. Kemuliaan itu bukan hanya itu kita melihat pekerjaan, tapi ketika engkau mengalami hidupmu penuh dengan kerendahan hati. Ngerti ya? Ya, kau mau mengampuni, kau mau ya. Saya bersyukur saudaraku, kita punya contoh yang dahsyat yaitu Yesus. Yesus itu dikatakan dia hamba dari segala hamba. Jadi hamba aja susah, betul nggak? Saudara, kalau kita jadi hamba, pembantu, saudaraku, kita harus ready 24 jam untuk majikan kita, betul nggak? Betul nggak saudara? Ya. Kalau namanya zaman dulu budak itu harus available, harus tersedia 24 jam. Jadi dia nggak bisa lagi punya privacy. Waktunya tidur dipanggil majikan dia harus baik bos, siap bos, segala macam. Ya, kenapa? Karena dia budak, karena dia hamba, nggak punya hak, nggak punya keinginan, betul nggak saudara? Tuhan dia bukannya hamba, dikatakan apa? Hamba dari segala hamba. Kebayang saudara ya? Itu artinya apa? Artinya Tuhan tuh punya kerendahan hati yang levelnya dalam-dalam, betul nggak? Ya, saya selalu ingat. Jadi kita ini, saudaraku, kasih itu bicara tentang kerendahan hati, ya. Jadi sama seperti keset, tahu? Keset Welcome itu, saudaraku. Keset itu diperuntukkan hanya untuk apa? Untuk kotoran, ya nggak ada keset. Kalau kakimu bersih nggak mungkin pakai keset. Tapi begitu kau mengalami kotoran di kakimu, kau akan cari keset. Jadi saudara katakan bahwa Tuhan bilang bahwa hidupmu itu seperti keset. Tuhan katakan dia hamba segala hamba, hamba di bawah hamba lagi. Itu artinya apa? Kerendahan hati. Yesus itu dalam, saudara. Kadang-kadang kita jadi hamba aja susahnya minta ampun. Nah, saudara, kalau saudara bisa rendah hati seperti itulah kemuliaan. Amin. Jadi jangan dipikir saudaraku kemuliaan itu sesuatu yang wow. Kalau saya memberitakan Injil 100 orang bertobat ya, kemudian saya tumpangkan tangan orang sembuh. Ya itu kemuliaan Tuhan, tapi sebenarnya kemuliaan sejatinya adalah ketika engkau rendah hati, betul nggak? Kau diomongin, kau disakiti, kau nggak tersinggung, kau rendah hati. Nah, saudara, itulah kasih. Ya. Nah, hari ini, saudara, itu mengulas kemarin, firman kemarin. Hari ini kita belajar tentang bahasa Inggris juga ya. Nggak tahu ini teman-teman Bandung Pusat ini pakai bahasa Inggris terus, dia nggak tahu apa. Di area nggak banyak orang pakai bahasa Inggris ya. Hanya Kak Lincanya yang tahu ya. Ya, saya kadang-kadang harus buka lagi ya.
Dikatakan build a house of love, membangun rumah kasih. Betul, Lin? Build a house of love, ya, membangun rumah kasih, ya. Kemarin kita love God and love others. Bagaimana saya mengasihi saudara seiman, tapi lebih dahulu harus mengasihi Tuhan. Habis-habisan, gila-gilaan, mati-matian. Nah, sekarang topiknya membangun rumah kasih. Baik, kita akan baca firman Tuhan dari Efesus 2. Dibuka ya. Puji Tuhan. Ayat 8. Ini agak panjang saudaraku, tapi nggak apa-apa. Kita akan baca gantian saudara ya. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan yang ke-11. Saya baca ayat yang genap, saudara baca ayat yang ganjil ya. Efesus 2, saya coba pakai ini saya. Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 11. Kok nggak sama? Efesus 2 ayat 11 sampai dengan ayat 22. Panjang ya. Baik, saya akan bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara bacakan yang genap. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Mari kita sama-sama 1, 2, 3. Bahwa waktu itu ayat 13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ayat 14. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. 16. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Ayat 18. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Dua-dua bersama-sama. 1, 2, 3. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi Allah di dalam Roh. Baik saudaraku, pada firman ini, perikop ini, Paulus sedang membahas sebuah persoalan yang peka, ya, persoalan yang sensitif, saudara ya. Ya, ini Rasul Paulus sedang membahas satu persoalan yang peka, yang sensitif. Kenapa, saudaraku? Ini adalah perbedaan etnis antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Ya, jadi pada zaman waktu Paulus berkata-kata pada zaman itu, saudaraku, itu ada perbedaan yang kuat antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Ada perseteruan yang sengit, ya, antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi, ya. Orang Yahudi, saudara, merasa dia ini pilihan Allah, ya, Israel. Dia merasa dia pilihan Allah, dia merasa dia punya Taurat, karena Taurat diturunkan kepada mereka. Dia menganggap bahwa orang non-Yahudi, saudaraku, itu adalah orang-orang fasik, ya. Dan hidupnya pasti masuk neraka, karena dia tidak punya Taurat.
Ya, jadi kebayang saudaraku ya, Paulus hidup di dalam perseteruan yang begitu kuat. Ya, nah orang Yahudi merasa saudaraku bahwa dia ya betul-betul menjadi orang kesayangan Tuhan. Jadi dia menganggap rendah orang non-Yahudi. Makanya orang-orang Yahudi saudaraku tidak boleh bergaul dengan orang-orang non-Yahudi. Ya, dilarang keras saudaraku orang-orang Yahudi untuk masuk ke rumah orang-orang Yahudi, non-Yahudi. Ya, dan selanjutnya orang Yahudi disunat. Ya, secara lahiriah, ya disunat ya, zaman nenek Abraham dan segala macam disunat. Tapi orang-orang non-Yahudi tidak disunat. Jadi apa dikatakan ya? Hubungan mereka diwarnai dengan, kebayang ya, saudara ngerti ya, kesombongan, betul nggak saudara? Pada saat itu diwarnai dengan kesombongan gitu ya, dan kebencian saudara ya, dengan kepahitan, betul nggak? Sehingga orang Yahudi dan non-Yahudi ini menjadi musuh yang luar biasa karena ada kepahitan, ada kebencian, kesombongan, sudut pandang. Orang Yahudi sombong, dia nggak mau bergaul dengan orang-orang non-Yahudi karena dia tidak disunat, karena dia nggak punya Taurat, karena dia bukan pilihan Allah. Saudaraku, ini sesuatu yang tidak enak sekali, betul nggak? Ngerti ya? Ada perseteruan, ada kebencian, ada kesombongan, ada kepahitan saudara. Ya, tetapi kita melihat sini saudaraku, Tuhan katakan bahwa oleh karena kematian Yesus, betul nggak? Ya, saya akan bacakan ya ayat yang 13. Dikatakan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, ini orang non-Yahudi, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Siapa kedua pihak itu? Orang Yahudi dan orang non-Yahudi, dan yang telah merobohkan tembok pemisah. Apa itu tembok pemisah? Kebencian, betul nggak? Perseteruan, betul nggak? Kesombongan, betul nggak saudara? Dikatakan sudah dirobohkan, yaitu perseteruan. Sebab ayat yang ke-15, dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi, keduanya siapa itu? Non-Yahudi dan orang Yahudi, betul ya? Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya. Keduanya siapa? Orang Yahudi dan orang non-Yahudi di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan apa? Perseteruan pada salib. Artinya saudaraku, Tuhan kembali membangun rumahnya adalah rumah kasih. Ngerti ya? Ngerti ya? Oleh karena kematian di kayu salib, Tuhan menghancurkan semua perseteruan, baik etnis. Saudara, kita harus akui saudaraku ya, kenapa gereja Tuhan tidak dipenuhi dengan kemuliaan? Ya, karena apa? Karena sangat jelek sekali relation satu dengan yang lain, betul nggak? Ngerti nggak? Ya, kenapa gereja nggak penuh dengan kemuliaan? Karena masih ada banyak orang-orang yang melayani Tuhan, tapi dia masih menyimpan luka, betul? Karena apa? Karena etnis mungkin. Jangan bergaul dengan orang Batak, betul? Jangan bergaul dengan orang Nias. Waduh, amin ya. Ya. Ada banyak sudut pandang, tembok, betul nggak saudara? Sehingga terus terjadi perseteruan. Ya, oh, jangan, orang tua dia begini, dia begini, dia begono, dia begono. Saudaraku, percayalah bahwa Tuhan membangun rumah kasih, dan itu terjadi oleh karena kematiannya di kayu salib. Dia menghancurkan tembok perseteruan. Amin.
Sehingga tidak ada lagi orang Yahudi, orang non-Yahudi. Semuanya sama, ditebus dengan darah yang sama. Betul nggak? Punya tujuan yang sama. Menjadi satu tubuh. Amin. Tapi masih banyak anak Tuhan, saudara lihat. Gereja Batak karena tidak dipimpin oleh marga Selalahi mungkin ya. Maunya marga apa? Saudara lihat kan dulu viral. Ya. Satu gereja yang besar di Surabaya. Mohon maaf ya, ini bukan berarti mengecilkan gereja ya. Tapi kita melihat bahwa iblis kembali masukkan perseteruan itu. Betul? Supaya apa? Supaya house of love, rumah kasih itu tidak terjadi. Dia bikin lagi perseteruan seperti dulu zaman orang Yahudi dan non-Yahudi. Merasa saudaraku, kalau saya sudah mengalami pengajaran seperti ini, saya lebih sombong. Dia tidak tahu apa-apa, betul nggak? Tanpa disadari, saudara, itu masuk. Sehingga apa? Gereja nggak penuh kemuliaan. Kenapa? Orang bisa melayani, saudaraku. Dia bisa melayani Tuhan, ya. Apa? Ujung-ujungnya melayani Tuhan, tapi dalamnya, saudaraku, penuh dengan kebencian satu dengan yang lain. Ya, satu ketika saya dikasih tahu sama teman, jadi di gerejanya ada majelis, saudara, nggak tahu, gua apa yang kasih tahu saya ya. Dia bilang, jadi ada dua majelis yang bertengkar. Jadi kalau majelis satu dia apa namanya di depan iniin salam-salaman, di majelis yang satu nggak mau, saudara. Ya, kenapa? Karena ada luka, ada kebencian, ada kesombongan, ada perseteruan, saudara. Nah, Tuhan berkata bahwa semua perseteruan, tembok pemisah itu, ya, apapun yang dibuat si jahat, sudah aku patahkan di kayu salib. Jadi Tuhan ingin rumahnya, Tuhan ingin gerejanya kembali menjadi rumah kasih. Amin. Amin, saudara. Ya. Di dalam Allah katanya tidak ada lagi orang Yahudi. Ya, di dalam Allah tidak ada lagi orang non-Yahudi. Tidak ada lagi suku ini, tidak ada lagi suku ini. Ya, tetapi di dalam Allah semuanya menjadi satu, dibangun. Memiliki dasar yang sama, memiliki tujuan yang sama, ditebus oleh darah yang sama. Ya. Ya, ini satu poin bahwa Tuhan membangun rumah kasih. Amin. Ya, saya rindu sekali saudaraku, berbulan-bulan kita belajar tentang apa namanya ya, tentang emosi negatif ya, tentang bagaimana kita tidak boleh memiliki kebencian ya, kita tidak boleh apa namanya saling menyalahkan ya, tapi kita harus menganggap utama satu dengan yang lain. Dikatakan tadi ya, Oni bilang nggak perlu gosipin, oh itu rambut itu siapa yang bawa ya ini, tapi berdoa saja, kita mengampuni begitu ya. Saya kemarin ceritakan, kalau engkau memberikan celah sedikit pun kebencian, luka hati, luka batin, percayalah itu tempat pijakan si jahat yang bisa membusukkan hidupmu, karena roh jahat itu hanya mencuri, membunuh dan membinasakan, betul nggak? Ya, jadi seharusnya kau jangan lama-lama masuk situ, sampah, keluarkan itu dalam hidupmu. Kalau kau terus pelihara itu dalam hidupmu, itu terus akan menjadi ruang kosong ya, ruangan yang kau sediakan buat iblis mainin hidup kamu. Kemarin saya kasih tahu, perasaanmu akan mengendalikan engkau. Tidak ada damai sejahtera, betul nggak? Kan dikatakan di sini tadi ya. Ya. Ayat 17. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Ayat 18. Karena oleh dia kita kedua belah pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Jadi saudaraku,
Tuhan memberitakan damai sejahtera. Beda sekali saudaraku. Kalau iblis melakukan pembusukan dalam hidupmu, emosi negatif, kau tidak damai, kau dibelenggu, kau dikendalikan oleh si jahat. Kalau kau nggak buang itu dalam hidupmu, kau terus taruh emosi negatif itu atas hidupmu, kau terus pelihara kebencian, kau pelihara sakit hati, kepahitan, percayalah engkau bisa melayani Tuhan, tapi engkau tidak akan pernah berdampak, betul nggak? Karena itu sumbatan, itu ada hambatan. Kalau paralon itu ada sumbatannya sehingga air Tuhan tidak mengalir deras. Kau harus buang itu sumbatannya, sampah itu harus dibuang. Jangan biarkan itu dalam hidupmu. Kalau kau biarkan itu menjadi ruangan yang dimain-mainkan si jahat, hidupmu penuh dengan tekanan, hidupmu dikendalikan oleh si jahat, engkau tidak punya damai. Biar hari ini Tuhan bangun rumah kasih dan kau dipenuhi oleh damai sejahtera. Amin. Maka itu saudaraku, kemarin saya rapat ya dengan Penatua Leo. Dia bilang gini, bisa aja sih kita satu sinode berdoa, hampir berapa ratus, 500 orang berdoa Zoom. Orang bisa apatis begitu ya. Kita berdoa kok nggak terjadi satu kegerakan ya. Masalahnya kau berdoa tapi hatimu terluka, ya nggak ada besar dong kuasanya, betul nggak? Ya, semuanya harus didasari oleh kasih. Kalau kau berdoa, kau simpan kebencian, bagaimana doa itu bisa besar kuasanya? Tuhan katakan 1 orang, 3 orang berdoa sepakat dalam nama Yesus, maka itu besar kuasanya. Bagaimana besar kuasanya? Ketika hatimu bersih dan sepakat, itu besar kuasanya, betul? Yes, itu artinya saudaraku, kau akan terus dibombardir dengan firman ini. Kenapa? Saya semakin mengerti saudaraku. Karena Tuhan ingin habis-habiskan bersihkan gerejanya sehingga kita penuh dengan kasih. Karena nanti di depan sana saudaraku, ya kita lihat ya, kasih orang semakin dingin ya. 2 Timotius 3 ayat 1-5 ya. Lihat 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Saya akan baca aja ya. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka beribadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan. Saudara, kenapa Tuhan terus bicara tentang kasih? Karena nanti kita harus menuai mereka, betul nggak? Amin. Nah, kalau kita nggak punya kasih, bagaimana dia bisa datang ke rumah ini? Ketika dia di dunia penuh dengan perseteruan, kau lahir baru kan ya, kau injili dia terima Yesus, kemudian dia datang ke rumah ini, kau di mereka lihat perseteruan yang lebih hebat, pulang dia, betul nggak saudara? Betul nggak saudara? Amin. Maka itu saudaraku, hari demi hari, kenapa? Tuhan proses hidup kita supaya sungguh di dalam hidup kita hanya ada damai sejahtera, tidak menyimpan kebencian, supaya ketika itu terjadi, saudara penuh dengan kasih. Nah, kasih itu yang mengalahkan mereka. Orang-orang yang pahit, orang yang penuh kebencian, orang-orang yang akan datang kepadamu, kau akan bilang. Suatu ketika saudaraku, ada segerombol orang, ya, ini terjadi di GKKD ya, segerombol orang datanglah ke pembimbing saya, ya. Nah, mereka itu dengan tujuan apa? Mereka minta dukungan, karena pembimbing saya kan senior ya, seniornya dari ini ya. Dia bilang minta dukungan, ceritalah di pembimbing saya. Oh kak, tahu nggak? Si ini tuh begini, si itu begitu, si ini begini. Oh penatua ini sebegini, penatua itu begitu. Ini begini, begini, begono. Ingat pembimbing saya mengajarkan kepada saya hal-hal tentang kasih, begitu nggak? Ya, begitu dia dengar, saudaraku, dia bilang,
Gak pernah dia dengar. Dia bilang, satu-satunya kau harus mendoa. Dia kasih firman tentang pengampunan. Dia kasih ini, dia kasih ini. Gak pernah oh gitu? Oh iya? Oh begitu? Oh jahat dong dia. Oh saudara, akhirnya dibalik saudara. Karena yang jadi korban teman saya. Yang diomong itu teman saya. Akhirnya saudaraku, dia menangis. Ayo kita berdoa, melawat. Harusnya kau berdoa. Kau harusnya tidak bisa lihat kesalahan orang terus kau gosip. Kau harus doakan dia. Gini-gini dia mengalami pewahyuan, dilawat lah. Ada berapa orang. Akhirnya dia menangis sih saudaraku. Aduh Tuhan, aku salah. Seharusnya aku dukung penatu aku. Harus berdoa untuk penatu aku dan segala macam. Akhirnya saudaraku, terakhir dia datang. Setiap orang dibicarakan. Ngerti ya? Termasuk teman saya, saudara. Dia kaget. Dia ditelepon. Dia bilang, "Bang, saya minta maaf ya bang." Kenapa? Dia nggak ngerasa apa-apa kan? Saya tuh sudah jelek-jelekin abang. Waduh, gini-gini saya udah ngomong ke si ini untuk memberontak kepada abang. Tapi saya ngerti sekali, salah saya. Saya tidak mengasihi abang. Jadi saya mau datangi bang, saya janji. Mau datangi orang-orang yang sudah saya omongin untuk memberontak kepada abang. Saya akan minta maaf. Saudara. Dan ada banyak orang akan datang seperti itu kepadamu. Kalau engkau punya spirit perseteruan, jadi ramai dong gerejanya. Betul nggak saudara? Saya bersyukur dia datang ke pembimbing saya. Artinya gini, kalau apapun kepahitanmu datang ke kamu, kalau engkau dipenuhi dengan kasih, kau nggak akan pernah sudut pandangmu sudah dibaharui dengan kasih, betul nggak? Cara menilai orang lain sudah dibaharui dengan kasih, amin. Kau tidak gampang terbakar, kau tidak gampang tersulut, amin. Kau akan terus berpikir bagaimana menolong saudaraku. Bagaimana menolong mengasihi? Berdoa. Amin. Suatu hari saudaraku saya berdoa. Tuhan bilang begini. Anakku, kau tidak pernah bisa paksa orang. Aku tidak pernah paksa orang. Kata-kata paksa itu saudaraku. Itu betul-betul mewahyu. Kenapa? Kadang-kadang saudaraku, saya sebagai seorang pembimbing ya, saya greget gitu ya. Oh, saya pengen anak rohani saya begini. Oh, saya paksa. Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Ya, Tuhan pernah maksa saudara? Dia nunggu pertobatan saudara, betul nggak? Dengan lembut dan kasih dia bawa saudara untuk mengalami pertobatan sejati. Saya nangis saudara. Terus apa yang saya lakukan Tuhan? Berdoa. Doakan dia. Tiba waktunya. Oleh karena Rohku, dia akan mengerti mana yang salah, mana yang benar. Semua saudaraku harus didasarkan dengan kasih. Betul? Kau melayani harus dengan kasih. Percuma kita melayani tapi ada luka. Tidak terjadi sesuatu, betul? Harus bersih. Itulah yang namanya rumah kasih. Kebayang saudaraku, tidak ada tempat sedikit pun di gereja ini kepahitan terjadi. Ya, misal Pak Reno benci dengan Pak Teguh, dia ngomong ke saya, "Mbak Yus, itu Pak Teguh bablas anginnya." Biasanya kan gitu ya, seperti tawon kan kalau gosip itu. Terus memang gitu Pak Teguh. Emang kurang ajar dia itu. Saudara, kok berikan tempat lebih besar kepada gereja ini, betul nggak? Tapi kalau udahlah Pak, memang kita kadang-kadang nggak bisa ngerti, nggak bisa ubahin Pak Teguh. Tapi yang kita lakukan diampunilah. Kita terus melekat aja kepada Tuhan supaya kita bisa mengasihi dia. Apa yang kita bisa tolong buat dia? Kan begitu saudara, ngerti nggak? Ya, makanya Tuhan katakan, aku sudah salibkan perseteruan di kayu salib. Artinya saudaraku, perseteruan sebesar apapun bisa ditanggulangi oleh darah Yesus. Kau mau pahit sebesar pahit apapun, kau bisa mengalami damai sejahtera. Karena darah Yesus. Karena Tuhan ingin ini menjadi tempatnya. Rumah kasih. Amin. Amin saudara. Saya bersyukur saudara. Kenapa Penatua terus
punya pewahyuan untuk topik ini diteruskan. Tuhan bicara banyak, oh anakku nanti akhir zaman itu ada banyak orang yang seperti itu. Orang yang kepahitan, yang ini, yang ono, yang itu datang kepadamu. Nah itulah waktunya kau mengalirkan kasih. Bagaimana kau bisa mengalirkan kasih kalau engkau nggak diproses di dalam kasih, betul nggak? Bagaimana kau nggak bisa mengalirkan kasih kalau engkau nggak bertumbuh di dalam kasih? Bagaimana kau bisa mengalirkan kasih kalau engkau nggak tinggal dalam kasih? Semuanya perlu diproses, betul nggak? Ketika kita terluka, kita datang, Tuhan berikan pengampunan, aku mau mengampuni, itu terus membuat kita bisa mengalirkan kasih. Ya, itulah rumah kasih, karena Tuhan yang bangun. Ya. Dia bangun rumah kasih dan kita disuruh meneruskannya untuk membangun rumah kasih itu di dalam gereja. Artinya kita sepakat, kita nggak kasih tempat sedikit pun ke gereja ini celah supaya iblis berpijak, betul nggak? Tidak berikan tempat kepada perseteruan, tapi kita boleh dengan kasih, menasihati dengan kasih. Hanya dua saudaraku karakter yang dibutuhkan dan kita harus belajar kepada Yesus. Lemah lembut dan rendah, hanya itu. Tapi itu sulitnya minta ampun. Ya, tapi seringkali kita keras dan sombong. Tuhan katakan belajarlah kepadaku. Kuk yang kupasang enak dan ringan, katanya ya. Belajar kepadaku, kuk yang kupasang enak dan ringan. Apa? Belajar apa? Tentang lemah lembut dan rendah hati. Kenapa seringkali kuk ini menekan saya? Seringkali kuk ini menjadi tekanan, menjadi intimidasi. Karena kau bukan lemah lembut dan rendah hati, keras dan sombong. Betul? Kebalikannya. Sehingga kukmu ini tidak terasa ringan. Ngerti ya? Tapi kalau kau lemah lembut dan rendah hati, katanya kuk yang kupasang ini enak dan ringan. Saudaraku, kalau saya mulai sudah mengalami sesuatu yang berat, saya bukan salahkan situasi, saya bukan menyalahkan kondisi, saya bukan menyalahkan orang, tapi saya yang salahkan diri saya. Pasti ada yang salah. Kenapa kuku kok jadi berat ya? Ya, kok panggilan Tuhan kok jadi berat ya? Pelayanan kok jadi berat ya? Saya hidup kok jadi berat? Oh pasti ada yang salah ini, betul nggak? Saya nggak belajar sama Tuhan nih, pasti ada satu kekerasan saya harus dihancurkan, kesombongan saya harus dihancurkan. Karena kalau saya lemah lembut dan rendah hati, pasti enak. Ya, lagi firman Tuhan, saudaraku, Yohanes 17. Yohanes 17 ayat yang ke-20 sampai 23. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau lah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu, aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Tuhan hanya rindu kita hidup dalam rumah kasih satu aja, hidup di dalam kesatuan, di dalam unity, ya. Saudara, kalau kita ada konflik nggak pernah bisa bersatu, betul nggak? Hanya kasih yang bisa menerima orang, yang tidak menuntut tapi memberi, saudara. Nah, saudara, hanya di dalam kasih kita bisa bersatu, betul nggak, saudara? Karena saya memandang Pak Teguh bukan karena pikiran logika saya sendiri, saya memandang Pak Teguh bukan karena perasaan, karena baik, tapi saya memandang Pak Teguh oleh karena kasih Kristus, baru kita bisa bersatu, betul nggak, saudara? Karena di kita itu banyak sekali perbedaan. Saya dengan Mbak Popi aja banyak perbedaan, etnis berbeda, betul nggak? Pola asuh berbeda, betul nggak? Cara memandang sesuatu berbeda, ya kan? Kita pada dasarnya nggak pernah bisa bersatu, saudara. Karena kita banyak perbedaan, suami istri
saudara? Ya, suatu ketika teman PA saya bilang, memang sih kasih itu begini, harus menggunakan emosi negatif dan segala macam. Tapi tantangan terberat saya, kata dia. Saudara PA saya bilang begitu ya, adalah ketika menghadapi suami, anak-anak saya, dan keluarga besar. Betul nggak saudara? Karena setiap hari interaksi kan, betul nggak? Sama suami beda, dia keluarganya dulu berbeda, kadang-kadang etnis berbeda, saudara. Hanya kasih yang bisa menyatukan, betul nggak? Karena pandangan kita sama, Kristus. Ya, makanya Tuhan, saudara, kenapa dia buat rumah kasih? Dia bangun rumah kasih supaya ada kesatuan. Sama seperti Bapa satu dengan Yesus, demikian juga kita satu dengan Yesus dan kita satu dengan semua, supaya orang boleh melihat kita murid-muridnya karena kita satu. Amin. Ya. Jadi saudara, memang semuanya dasarnya adalah kasih. Nah, inilah yang harus betul-betul kita mengerti, saudara. Maka itu saya bersyukur, ya, Tuhan terus wahyukan ini di tengah-tengah gereja, dibombardir terus, saudaraku, firman ini, istilahnya diobrak-abrik hidup kita, betul nggak? Dioperasi, sehingga nggak ada benih musuh, nggak ada kepahitan, kebencian, ya, dibersihkan sama Tuhan. Saya yakin ke depannya, kata Mbak Popi tadi, ada tuayan yang besar, tuayan tanpa batas katanya ya. Ya, sehingga telinga saya, saudaraku, misalnya mata saya tidak gampang, ya, misalnya ada telinga mendengar, tidak gampang, ada filter kasih, amin, ya, ada filter kasih, tidak gampang tersulut, tidak gampang, tapi how, that's it, apa yang saya harus lakukan? Oke, dia salah, tapi apa yang saya harus lakukan, Tuhan? Jangan biarkan saya bertindak tidak dengan dasar kasih, betul nggak, saudara? Ayo, atlet dulu, apa yang saya harus lakukan? Apa? Oh Tuhan, aku hanya ingin mengasihi dia. Mungkin dia bad, salah, mungkin dia jelek, mungkin dia melakukan sesuatu dosa, ya that's it. Tapi kita nggak berhak menghakimi, betul? Kita nggak berhak menjudge, betul nggak? Itu bukan kasih. Atlet sebentar, tanya sama Tuhan, Tuhan aku tahu. Jangan sampai saya tidak melakukan tidak dengan dasar kasih. Kalaupun saya menegur, saya harus dengan dasar kasih. Betul nggak? Amin. Artinya gini, beresin dulu hidupmu, baru kau urusin orang lain. Betul? Ngerti ya? Kalau beresin orang lain, kau belum beres, nothing, sia-sia. Nggak ada sesuatu yang berubah. Amin. Ketika kita berubah, ya, selesai rapat, saudaraku, ada salah seorang saudari sharing banyak. Aduh Mbak, anak-anak saya ini begini, begono. Untuk bikin mesbah aja, satu hari bisa duduk bareng, doa penyembahan sama anak-anak, susahnya. Aduh, saya jadi kesel. Tapi saya mengerti, saya salah Mbak. Saya mulai emosi negatif. Saya tuntut mereka berubah. Tapi saya nggak mengerti. Dia datang sama Tuhan. Tuhan, aku nggak mau paksa anak saya deh. Dia mulai berpikir, mulai ngertiin. Oh iya, anak saya ini, dia bikin skripsi, ininya, otaknya tuh baru cering, itu sekitar jam 12 pagi. Kan kita nggak bisa paksa, betul nggak? Ya betul. Sama Sultan kalau bikin skripsi ya kan. Itu yang teman-teman saya sekolah S2 itu nggak gampang, saudara. Begitu ada aliran langsung gitu ya. Dan ngerjakan sampai jam 6 pagi. Saya paksa dia mesbah jam 7. Ya pasti dia marah lah, betul nggak? Mama ini gimana sih, nggak ngerti saya. Yang satu begini, yang satu begini. Dia datang sama Tuhan. Kayaknya bukan suruh paksa mereka berubah. Mungkin ujung-ujungnya ya benar lah untuk mesbah keluarga. Tapi banyak harus berubah, saya harusnya. Dia datang sama Tuhan dia. Oh, saya udah mulai memuaskan diri saya. Saya merasa puas kalau anak-anak saya taat pada saya. Gini-gini bukan taat sama Tuhan.
Akhirnya saudaraku mereka ngomong sendiri, mah lebih baik kita mesbahnya jam segini, jam sekono. Akhirnya oke, kita putuskan ya. Kita mesbah hari Sabtu, semua sudah oke kan? Jam segini. Oke. Amin. Kadang-kadang saudaraku, semua tidak didasari tentang kasih, betul nggak? Tapi dengan emosi, dengan ambisi, dengan target-target tertentu. Itu kan memang perintah Tuhan, harus. Tapi sebetulnya hati seorang ibu ini tidak didasari dengan kasih. Yang mau ngerti anaknya memang gak gampang. Itulah yang pentingnya, kita tinggal di dalam kasih. Amin, saudara. Ya, Efesus 4 ayat 16, satu lagi ayat. Tadi Tuhan ingin kita hidup dalam kesatuan ya. Satu lagi, kita udah setengah 12. Efesus 4 ayat yang ke-16. Saya akan baca. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Garis bawahi yang membangun dirinya di dalam kasih. Jadi saudaraku, bagaimana caranya supaya rumah kasih ini terus dibangun di dalam gereja ini? Setiap orang harus membangun diri di dalam kasih, ya. Jadi harus bertumbuh kasihnya. Terus belajar bagaimana caranya, harus tinggal di dalam kasih. Harus mengasihi Tuhan habis-habisan, gila-gilaan, mati-matian. Saya pun saudaraku masih banyak belang bentong. Seringkali apapun tidak didasari tentang kasih. Tapi hari ini saya belajar untuk terus tinggal di dalam kasih. Supaya apa yang aku lakukan itu dasarnya adalah kasih. Kalau saya berdoa bukan karena pemimpin, bukan karena itu, tapi karena kasih kepada Tuhan. Kalau semuanya oleh karena kasih. Kan baik kasih kepada Tuhan, juga kasih kepada saudara seiman. Makanya kita harus bangun, mau dikoreksi lemah lembut dan rendah hati. Ketika kau keras dan sombong, kau akan mengalami kuk yang berat. Kau sulit sekali damai sejahtera ada pada hidupmu. Tapi Tuhan katakan, biarlah engkau lemah lembut dan rendah hati. Kerendahan hati adalah kemuliaan. Amin. Saudara, mari kita mimpi sama-sama supaya gereja ini menjadi rumah kasih. Amin. Sehingga ketika ada pelacur datang, sehingga saudara orang-orang jahat, orang yang berdosa, narkoba, orang-orang yang jahatnya minta ampun, ketika datang ke rumah ini, dia mengalami, dia merasa diterima, dan dia merasakan kasih yang memerdekakan hidup mereka. Amin. Karena memang Tuhan datang untuk orang yang berdosa. Amin. Marilah kita menjadi tempat di mana orang-orang boleh dimerdekakan di tempat ini. Ya, jadi bangun hidupmu dengan kasih. Suami istri, bangun hidupmu dengan kasih. Karena setiap hari kau interaksi, ya. Kemarin saya bilang, kalau kamarnya cuma satu, kita berantem saudaraku, tetap aja di kamar itu. Kalau kita punya kamar 5, berantem sama suami, kita bisa pindah ke kamar yang kedua, saudaraku. Halo ya, masih bisa. Ini kamar satu, mumet saudara. Kenapa? Karena kalau kita sudah tidak bisa mengasihi, perasaan mengendalikan, ketemu orangnya, seperti ada bara api saudaraku ya. Kita sulit sekali untuk bisa mengampuni. Nah, tapi saudara, kalau kau membangun dirimu di dalam kasih, orang-orang yang lembut dan rendah hati, yang mudah mengampuni, yang mudah melupakan, yang mudah memberkati, saya percaya damai sejahtera itu selalu ada dalam hidupmu. Makanya Mazmur 133, satu ayat lagi saudaraku ya, itu berkata orang yang rukun bersama. Betul nggak? Berkat akan dicurahkan. Saya percaya saudara, kalau gereja ini rukun. Rukun, bicara rukun itu bukan makan bareng. Bukan botram ya. Bisa botram tapi konflik bisa. Tapi rukun bersama itu hatinya bersih, saling mengasihi. Saya percaya nggak ada satupun yang kelaparan. Karena berkat pasti turun. Amin. Suami istri kalau kau rukun bersama, jangan takut. Kau pasti diberkati. Karena itu firman. Kalau kau rukun bersama, maka berkat dicurahkan seperti berkat pada kepala, janggut dan jubah Harun.
kesanalah berkat dinyatakan, saudara. Jadi saudara, baru benar itu firman. Nah mari kita bangun, ya. Memang tidak gampang, harus, ya, namanya proses, saudara ya. Gagal lagi, bangun lagi hidupmu dengan kasih. Satu aja, apapun modelnya, ya, teman-teman kita, saudara kita, percayalah bahwa dia darahnya mengalir sama. Ya, jadi kita harus mengasihi, ya. Darahnya sama, yaitu darah Yesus. Saya percaya kalau itu terjadi, itu kekuatan yang besar untuk bicara kepada dunia, ya, dan dunia akan dikalahkan. Dan ada banyak orang akan berbondong-bondong. Karena ketika rumah Tuhan dipenuhi kasih, maka akan ada banyak orang-orang akan berbondong-bondong datang ke rumah Tuhan. Pastikan hidup kita dibangun di dalam kasih. Mari bangkit berdiri. Selidiki aku.